Morning World, good morning Indonesia. MJ Listener, hari ini TNI memperingati 76 tahun usianya. Dan saat ini kita telah terhubung dengan Mbak Susaning Tias Kertopati, pengamat militer dan intelijen. Selamat pagi Mbak Nuning, apa kabar? Selamat pagi Mas Kabul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Sehat-sehat selalu Mbak. Ya, Alhamdulillah. Dirgahayu TNI. Dirgahayu TNI, tetap Semoga jaya. semakin jaya dan disegani di dunia. Betul. Semoga semakin jaya dan disegani di seluruh dunia. Mbak, Presiden mengatakan saat ini bahwa kesiapan TNI dalam berbagai hal itu dituntut, terutama di masa pandemi dan juga di saat kita menghadapi ketegangan di wilayah utara maupun selatan. Itu maksudnya seperti apa ya Mbak ya? Sebetulnya kesiapan kita itu seperti apa sebetulnya? Kalau kita bicara persiapan ya, memang TNI ini harus selalu siap menghadapi eskalasi ancaman seperti apapun. Tetapi kita juga harus apresiasi ya. Jadi kalau kita lihat ini sekarang kan kita satu persatu ya kita bahas ya. Iya Mbak. Karena ini kita ada perkembangan baru ya, di mana peringatan HUT TNI diselenggarakan dengan menggunakan ini ya, satu dengan prokes 19 yang ketat ya, tidak mengurangi makna dan kekitmatan ya. Dan juga kita juga ada perkembangan baru di mana HUT TNI kali ini cukup istimewa karena TNI sebagai komponen utama pertahanan negara sebentar lagi akan dilengkapi dengan komponen cadangan. Kelengkapan ini sebagai wujud siskan rata pada abad ke-21, di mana kelengkapan komponen cadangan tersebut merupakan implementasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pembentukan komponen cadangan selain berlandaskan hukum nasional juga sudah sesuai dengan hukum internasional sebagaimana terkandung pada beberapa resolusi PBB gitu Mas. Yeah. Gitu Mas Kabul. Jadi memang kalau kita lihat secara ini ya outward looking ya di kawasan ke depan, TNI juga perlu memperhatikan dinamika lingkungan strategis yang ada di kawasan. Yang paling menyita perhatian adalah situasi di Laut Natuna Utara yang berdampingan dengan Laut Cina Selatan ya. Jadi dinamika terbaru adalah pembentukan kerjasama trilateral keamanan yaitu AUKUS ya. Itu Inggris, Amerika dan Australia. Jadi sangat penting dicermati oleh TNI kemana arah baru AUKUS dan rencana pengoperasian kapal selam Australia bertenaga nuklir. Ini penting sekali karena sesuai ketentuan ASEAN yang tertuang di dalam ZOPFAN, ya, maka seluruh negara ASEAN wajib mematuhi ketentuan zona bebas nuklir. Banyak negara di dunia mewaspadai pengoperasian kapal-kapal selam bertenaga nuklir yang dimiliki beberapa negara maju, gitu. Jadi memang saat ini juga secara internal di dalam negeri juga kita masih harus menghadapi kelompok separatis teroris Papua ya, KSTP. Tetapi kita harus apresiasi TNI bersama Polri dan para tokoh masyarakat juga sudah melaksanakan penanggulangan tersebut juga sampai hari ini dengan baik ya. Walaupun masih juga ada hal-hal yang harus ditingkatkan ya, seperti pendekatan-pendekatannya gitu ya, sehingga masyarakat Papua lebih pro NKRI daripada keinginan mereka merdeka begitu. Jadi strategi TNI dalam pemberantasan KSTP ini sudah sesuai dengan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam piagam PBB gitu Mas. Mbak Nuning, sekarang ini banyak orang yang secara tidak langsung meremehkan TNI ketika terjadi sesuatu di Natuna. Seperti yang waktu itu ada 6 kapal Cina, 1 diantaranya kapal induk, 3 kapal fregat dan 2 diantaranya adalah kapal Coast Guard mereka. Kemudian tentang prajurit-prajurit kita yang tewas, yang gugur tertembak baik itu berada di Poso maupun berada di Papua. Beberapa orang
ya istilahnya menatap dengan sinis, seginikah kemampuan tentara Indonesia? Kenapa tidak bisa melakukan penjagaan, pertahanan? Apakah seperti itu sebetulnya kondisi sebetulnya Mbak Nuning? Saya melihat tidak seperti itu ya. Sebenarnya kemampuan TNI itu kan latihan-latihan terus berlangsung. Betul. Juga di sekolah-sekolah TNI mendapatkan masukan-masukan serta berbagai macam keilmuan yang dapat mendukung peran aktif mereka dalam menjaga NKRI. Yeah. Jadi apabila itu terjadi, misalnya ada yang tertembak, lalu kemudian alutsista kita yang tidak mumpuni, tidak memenuhi syarat, itu semua bukan hanya terjadi dari human error, tetapi juga dari keputusan dari pimpinan maupun dari itu semuanya itu tidak bisa kita lihat hanya dari human errornya saja, tetapi juga dari kelengkapan teknologinya dan lain sebagainya. Itu semua kan harus menjadi tolok ukur bagaimana melakukan perbaikan-perbaikan di dalam strategi perang gitu. Tetapi kita tetap harus bangga bahwa pasukan khusus kita kan masih mendapatkan penghargaan yang tinggi sekali di dunia internasional dengan kepiawaiannya perang hutan dan lain sebagainya. Saya rasa sih memang masyarakat harusnya mendukung ya peran aktif TNI, juga kerjasamanya dengan Polri ya. Nah, dalam hal ini tentu kita akan semakin komplit ya, Mas Kabul, apabila kita juga membicarakan bagaimana pengadaan alutsista ke depan begitu. Global Firepower itu pada tahun 2020 menempatkan Indonesia 16. pada posisi ke-16, Mbak, dari 138 negara. Iya. Itu prestisius sekali tempatnya, itu tempat-tempat yang bagus gitu, posisi yang tinggi, dan kita paling besar di Asia Tenggara gitu kan, Mbak. Iya. Nah, dengan posisi ke-16 ini, alutsista kita itu sebetulnya apakah betul-betul sesuai, sudah relevan dengan posisi ke-16 ini, Mbak? Maksud saya, tidakkah posisi ini sebetulnya kita bisa lebih tinggi lagi dari 16 itu karena mengingat alutsista kita lebih baik dan lebih modern? Atau mungkin kita sebetulnya belum duduki posisi 16 itu karena alutsista kita belum pada level itu. Bagaimana menurut Mbak Nuning? Tentunya mereka tidak sembarangan ya di dalam hal menilai bagaimana kesiapan alutsista kita sehingga dapat pada posisi di nomor 16 tersebut. Betul, ya. Betul. Tetapi kita juga harus di dalam hal ini baik TNI sendiri, pemerintah maupun masyarakat tuh harus memiliki mindset yang sama bahwa TNI itu penting, TNI itu harus mendapatkan kesempatan memiliki alutsista yang baik gitu ya. Jadi kalau kita lihat tentu saja pemenuhan kebutuhan akan alutsista masih banyak yang harus ditingkatkan dan dibenahi pengadaannya. Jadi kita harus bahas ya bahwa pengembangan alutsista saat ini menggunakan paradigma baru yang menyatakan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan adalah investasi. Itu yang penting. Jadi anggaran yang disediakan pemerintah untuk pengembangan kekuatan tidak dipandang sebagai biaya yang harus dikeluarkan, tetapi justru investasi yang harus memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Nah, mindset ini yang harus dimiliki ya, harus dimiliki oleh kita. Jadi pengembangan alutsista sesuai dengan minimum essential force adalah investasi untuk keutuhan NKRI dan menjamin keberlangsungan pembangunan nasional. Tanpa alutsista yang handal, maka pembangunan nasional dapat terganggu bahkan terhambat karena kan juga gangguan nyata ya terhadap faktual nyata terhadap NKRI itu kan juga pasti akan bermunculan gitu. Jadi sudah saatnya pemerintah memberikan alokasi anggaran pertahanan dengan skema persentase PDB. Dibandingkan dengan beberapa negara, maka nilai yang moderat sekitar 1,8 sampai 2% dari PDB. Itu baru kita akan mendapatkan keleluasaan di dalam pembelian maupun memajukan alutsista yang kita miliki begitu. Nah, juga di dalam hal ini para petinggi dari TNI juga harus memiliki kemampuan di dalam melangsungkan
kebutuhan akan alutsista yang bersifat interoperabilitas ya, memiliki itu. Karena apa? Kalau itu sudah dimiliki, misalnya saja contoh membeli alat komunikasi, itu dibeli oleh Angkatan Darat, tapi juga bisa digunakan Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Jadi terintegrasi begitu. Dan itu sangat dibutuhkan pada saat ini begitu. Mbak Nuning tadi mengatakan bahwa beberapa negara itu sudah di atas dari 3% ya Mbak ya untuk belanja alutsista untuk dari dibandingkan PDB-nya mereka. Sedangkan setahu saya Indonesia itu masih sekitar 298 triliun atau masih di bawah 1% dari PDB. Nah, makanya kalau menurut estimasi Mbak Nuning, berapa lama kita bisa mencapai ya setidaknya 2% lah dari PDB? Karena kalau ngelihat dari keuangan negara saat ini kan kita kayaknya agak kesulitan ya Mbak ya. Ya, kita di masa sulit ini kan, masa COVID ya, COVID-19 ini kan juga mengubah segala kebijakan ya, Renstra, karena konsentrasi berpindah kepada bagaimana penanganan COVID ya. Itu kan sudah diputuskan juga bahwa alokasi dana dan lain sebagainya itu kita harus ikut serta di dalam menangani COVID-19, dan ini kita harus apresiasi juga kepada TNI yang sudah melaksanakannya juga dengan baik di garis depan. Nah, kalau menurut pandangan saya, apabila memang ini COVID-19 segera selesai dan TNI sendiri, pemerintah sendiri memiliki komitmen dengan tujuan yang sama untuk memajukan dan membesarkan TNI serta membuat TNI juga berwibawa di mata dunia. Demikian juga DPR RI, dalam hal ini Komisi 1, mantan komisi saya ya, itu saya rasa mungkin juga tidak perlu memakan waktu lama. Di sini juga harus ada peran aktif daripada TNI untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa kebutuhan ini adalah investasi untuk menjaga NKRI, agar NKRI terjaga dengan baik seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Kalau kita melihat soal alutsista, kita melihat soal biaya yang masih belanja yang masih jauh dari harapan, bisakah hal ini ditanggulangi dengan produksi dari industri pertahanan dalam negeri kita yang meningkat, Mbak? Misalnya kita punya Pindad memproduksi lebih banyak, gitu. Bisa nggak? Tentunya. Kita sangat bangga ya dengan industri pertahanan kita ya. Inhan kita itu memang sudah dibuktikan seperti Pindad ya, itu sangat dipuji sekali itu ketika ada pertandingan lomba menembak ya di Australia beberapa kali menang ya. Itu selain SDM-nya juga mumpuni, tetapi juga senjata Pindad itu sangat bagus sehingga dapat digunakan dengan baik dan untuk memenangkan perlombaan tersebut ya. Tetapi bukan itu saja, kita juga memiliki seperti PT PAL ya, lalu kemudian yang lain-lain ya. Itu tetapi tetap harus ada kesepakatan dan konsistensi di mana prajurit maupun perwira TNI kita juga memiliki pendidikan yang bagus, yang cukup sebagai solar warrior. Jadi ke depan nanti kita tidak hanya butuh alutsista yang canggih. Bagaimana kalau alutsista canggih tetapi prajurit pengawaknya tidak paham? Nah, oleh karenanya sekolah-sekolah TNI itu harus betul-betul dimajukan terus gitu, ditingkatkan terus. Misalnya modul, kurikulum dan lain sebagainya, sehingga juga memahami hukum-hukum internasional dan lain sebagainya begitu. Kalau menurut pandangan saya sih, Inhan itu juga harus memiliki SDM yang mumpuni, SDM yang diberi kesempatan benchmark ke negara lain ya, negara-negara produsen alutsista, lalu kemudian mendapatkan keringanan pajak ya, karena pajak ini juga menyebabkan alutsista kita itu terlihat orang akan bilang kok mahal banget sih gitu loh. Jadi apalagi juga apabila pajak ini tidak segera dibenahi ya dalam kaitannya dengan alutsista, maka juga akan ada
kesulitan bagi Industri pertahanan. Inhan kita untuk berdagang ya, atau untuk memberikan kan itu kan juga dijual ya Inhan itu kan ya. Jadi memang dalam hal ini bukan hanya untuk pemenuhan dalam negeri tetapi juga ke luar negeri ya. Kita sangat bangga apabila negara lain menggunakan produk kita tentunya. Gitu. Mbak Nuning menyinggung soal Inhan dan pajak. Sebetulnya pajak Inhan kita itu masih tergolong tinggi atau bagaimana ya Mbak ya? Iya, jadi kalau kita bicara itu ya, karena dulu saya juga terlibat dalam pembahasan Inhan, undang-undang Inhan ya, saat saya masih anggota Komisi 1. Itu yang menjadi satu atensi khusus itu adalah bagaimana sistem perpajakan kita itu mendukung Inhan gitu, karena sangat fluktuatif ya. Terkadang kita lihat sangat flat, kadang sangat tinggi ya. Itu emang betul-betul harus jadi yang menjadi pimpinan Inhan itu juga harus orang yang memahami dunia finance ya. Tentunya dalam hal ini kita tidak bisa sembarangan menangani Inhan. Karena kita kan itu merupakan satu kebanggaan sebagai tolok ukur kemajuan kita juga di dalam bidang pertahanan begitu. Juga SDM. Jadi SDM itu juga harus memiliki pola pikir seperti seperti perusahaan swasta. Jadi jangan jangan gini mentang-mentang ini perusahaan negara jadi office hour gitu. Datang jam 9 pagi, jam 8 pagi, pulang jam 5. Karena kalau swasta ya, kan kita tahu ya bagaimana kalau swasta, di perusahaan swasta itu terkadang kita sampai ngelembur dan lain sebagainya untuk mendapatkan sesuatu, apalagi itu yang ada di laboratorium dan lain sebagainya, demikian gitu. Jadi memang dalam hal ini SDM dari BUMNIS, dari Inhan kita itu memang harus mendapatkan satu kesempatan pendidikan, benchmark gitu. Betul. Mas Kabul. Baik, Mbak, terkait dengan SDM, kita tadi juga sempat membicarakan tentang komponen cadangan atau Komcat. Iya. Saat ini setahu saya ada sekitar 400 ribuan tentara yang aktif di Indonesia. Nah, komponen cadangan ini apakah sesuatu yang sebetulnya memang itu kan diamanatkan oleh undang-undang, tapi apakah itu betul-betul perlu, mengingat saat ini kita tidak terlalu membutuhkan pertahanan dalam situasi pertahanan yang sedemikian kuat dalam situasi damai seperti ini. Apakah komponen cadangan saat ini betul-betul sudah sesuatu yang urgent atau sekedar proyek dari pemerintah untuk memberikan istilahnya gula-gula bagi masyarakat yang mohon maaf menekan angka pengangguran? Apakah seperti itu, Mbak? Kalau menurut pandangan saya, karena ini sudah lama ya, sejak saya masih anggota DPR sudah juga dibahas ya, ada pro kontra. Menurut pandangan saya niat pemerintah ini baik, karena kita juga tetap meskipun dalam situasi damai kita juga harus siap perang. Karena kita tidak tahu kapan perang itu terjadi, apalagi sekarang juga mungkin eskalasi ancaman juga semakin tinggi. Tadi juga Presiden Joko Widodo juga sudah menyampaikan hal itu, bahwa kita juga harus waspada dan lain sebagainya. Menurut pandangan saya itu bukan gula-gula ya, tetapi itu memang sudah diamanatkan oleh undang-undang, serta memang pelatihan militer itu suatu hal yang wajib ya, dan tetapi sekarang kan mereka lagi latihan di Batu Jajar, tetapi mereka itu tetap harus diberi bekal yang sungguh-sungguh, memiliki nasionalisme yang tinggi, pengetahuan yang tinggi juga. Di dalam hal ini kan mereka ini kan bukan TNI ya, bukan militer lah katakan ya. Itu memang juga di dalam memberikan satu kemampuan mereka menggunakan alutsista itu juga harus dikendalikan dengan baik ya. Jadi misalnya gini, ada strata A gitu ya. Mungkin yang dari untuk wajib militer ini adalah untuk komponen cadangan ini adalah yang strata C atau strata D. Jadi dalam penggunaannya itu juga bukan mereka memiliki kemampuan-kemampuan yang samalah dengan TNI aktif gitu. Nah, dan hal ini juga penting nih Mas. Juga di dalam perekrutan itu saya berkali-kali pesan di dalam beberapa wawancara bahwa harus ada tes psikologi yang mumpuni, sehingga kita bisa tahu
bahwa orang ini radikal atau tidak, komunis atau paham komunis itu melekat atau tidak di dalam dirinya gitu. Jadi kiri maupun kanan itu harus menjadi atensi gitu, sehingga orang-orang ini betul-betul nasionalisme, pro Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika begitu. Baik. Mbak Nuning, ini menarik sekali soal seleksi tadi. Setahu saya memang Litsus itu kan sudah mulai hapuskan semenjak Orde Baru tumbang ya. Betul, Apakah hal betul. itu masih dilakukan ya di Orde yang sekarang nih di zamannya Jokowi ini? Namanya sih bukan Litsus ya, tetapi proses seleksi. Ketika mereka ingin menjadi wajib militer, misalnya ada ASN atau apa gitu kan. Itu mereka mendapatkan satu proses seleksi yang juga melibatkan ahli-ahli di bidang psikologi, sehingga juga dan agama ya tentunya. Jadi ketahuan gitu loh, mereka ini betul-betul Pancasilais atau tidak begitu, karena akan sangat berbahaya apabila sudah direkrut, sudah memiliki kemampuan militer, tetapi di dalam mindsetnya itu ya bukan hanya radikal ya, kiri ya kanan gitu. Saya nggak nyebut radikal lah gitu, jadi kiri atau kanan gitu. Saya jadi itu ingat kan juga, ketika awal-awal Mbak pasti ingat yang namanya Enzo Zenz kan, salah seorang taruna itu. Pada saat awal itu kan sempat terjadi keributan. Kenapa? Karena dia tengah memegang bendera khilafah gitu kan, dan itu menjadi polemik ketika itu. Nah, ya apakah kira-kira akademi militer yang sekaliber itu mampu memupus pikiran-pikiran radikal dari sejumlah orang yang akhirnya mengambil pendidikan di sana? Kalau menurut pandangan saya sih anak Prancis itu ya, betul. Itu kan akan mendapatkan pendidikan ya, pendidikan betul, nasionalisme betul, dan lain sebagainya, dan dari usianya kan menurut saya kalaupun keluarganya memiliki paham ke situ, saya rasa tidak begitu berat lah untuk dia mengubah mindsetnya menjadi nasionalis gitu. Betul. Pandangan saya sih demikian begitu ya. Tapi memang tentunya juga bukan hanya calon prajurit ya, capar-capar itu bukan, tetapi juga orang-orang yang sudah menjadi prajurit maupun perwira. Betul. Itu juga hendaknya nasionalis lah dan Pancasilais, serta tidak pro kiri atau pro kanan. Ya sudah Sabta Marga saja yang dipegang begitu. Betul. Karena prajurit dan Sabta Marga. Iya, betul. Dan kalaupun harus mengundang ahli agama ya, tokoh-tokoh agama, pilihlah tokoh-tokoh agama yang tidak radikal. Radikal itu bukan hanya di dalam tubuh Islam saja, tetapi juga agama-agama yang lain gitu loh. Iya kan, di dalam pembinaan pembinaan prajurit kan juga pastinya kan akan selalu mengundang tokoh-tokoh tersebut. Nah itu pilihlah, kan banyak di Indonesia ini yang betul-betul tokoh agama tetapi Pancasilais dari berbagai macam agama. Mbak Nuning, satu pertanyaan terakhir dari saya. Siap. Mbak, saya mendapatkan informasi bahwa Indonesia menolak hibah radar ANTPS 77 kalau nggak salah. Nah, jadi dari Lockheed Martin dari Amerika Serikat, karena ada salah satu klausul yang tidak boleh mengarahkan radar tersebut ke Australia dan ke Singapura. Apakah pandangan Mbak Nuning penolakan kita terhadap radar yang canggih tersebut itu satu hal yang tepat? Iya, kalau kita punya radar ya, kita logiknya saja bahwa kita ingin tahu dong. Iya. Sebatas apa, sejauh mana negara kita ini aman. Dulu ketika saya masih di Komisi 1, saya termasuk yang sangat cerewet karena radar kita tuh sudah banyak yang usang, yang sudah ya mungkin usianya mungkin sama lah dengan saya gitu loh ya. Jadi saya bukan gitu loh. Maksud saya tuh kan kalau kita lihat ya, bagaimana kita mau memata-matai, maksudnya kita mau mewaspadai, lalu kemudian kita melakukan
surveillance kepada lingkungan kita. Iya. Kalau salah satu dari teknologi atau elemen yang ada di dalam radar tersebut sudah tidak hidup ya. Iya. Nah itu merupakan satu atensi yang dulu selalu saya sampaikan kepada pihak Mabes TNI maupun Kementerian Pertahanan bahwa radar kita itu harus segera cepat diganti. Nah kalau kita beli radar tapi dilarang begini, dilarang begitu ya, saya rasa mungkin memang sebaiknya kita tolak saja begitu. Ya untuk apa gunanya begitu. Baik, Mbak Nuneng, terima kasih telah berkenan menjadi narasumber MG Radio. Terima kasih Mas Kabul. Terima kasih telah menjadi berbagi informasi dengan MG Listener. Sehat-sehat selalu, Mbak Nuneng. Terima kasih, salam sehat, Dirgahayu TNI kembali, Dirgahayu semoga TNI semakin jaya dan berwibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MG Listener, demikian perbincangan kita dengan Mbak Susaning Tios Kertopati, pengamat militer dan intelijen.